kita ketemu lagi dengan bimbingan belajar Alif. Pada pertemuan ini kita akan membahas matematika, yaitu tentang peluang. Ya, di dalam peluang ini ada berbagai percobaan bagaimana kita untuk mendapatkan hasil yang mungkin muncul dalam suatu percobaan. Itu kita menggunakan teori-teori. Salah satunya yaitu dengan kaidah pencacahan atau disebutnya melalui peraturan perkalian, kemudian permutasi, yaitu seperti ini rumusnya P N R N. Ini tanda ya, tanda memang sebagai kiri ya, kiri bawah itu permutasi. Kemudian P ini permutasi siklisnya, ini rumusnya N ini 1, ini I ya. Kemudian ada kombinasi C, NR, NI, RI ya, N, RI ya. Nah, di sini perlu dipahami bahwa di sini ada contoh bahwa kalau kita memahami sesuatu itu kan bisa kita dapatkan karena kita sering belajar. Contoh kayak gini ya, kalau ada saya bilang salah satu contoh ini permutasi ya, yaitu satu bilangan terdiri dari 4 angka disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ya. Banyak susunan bilangan genap dengan angka berlainan, angkanya tidak boleh berulang. Nah, ini ada contoh tentang kaidah pencacahan. Nah, di sini kita bahas ada angka 2, 4, 6 yang genap ya. Berarti ada 3 angka yang bersifat satuan untuk di posisi keempat ya. Kemudian di sini ada angka 6, angka untuk puluhan. Jadi dia di posisi ketiga ya. Kemudian ada 5 angka untuk ratusan, posisi kedua. 4 angka untuk ribuan, posisi 1. Oke ya, sebelum kita melanjutkan channel kita, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Jadi anak-anak, ini pelajaran SMA ini sering muncul di dalam ujian bersifat nasional, ujian bersifat sekolah ya. Jadi kita harus terus banyak-banyak belajar. Oke ya. Nah, dari sini kembali kepada soal tadi sudah kita dapatkan ini. Berarti ada angka ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan, yaitu 4, 5, 6, 3 ya. Jadi untuk menghitung banyaknya bilangan ataupun banyaknya angka atau data, maka kita kalikan 4 kali 5 kali 6 kali 3, maka didapatkanlah 360. Nah, ini disebut salah satu contoh kaidah pencacahan ya di dalam hal untuk menghitung. Nah, kemudian ada lagi contoh kaidah pencacahan lagi nih. Ini kaidah pencacahan lagi. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan disusun bilangan yang terdiri dari 4 angka berbeda. Banyak bilangan yang ada. Seperti tadi juga, posisi pertama ribuan, kan ya, 4 angka kan, 1, 2, 3, 4, berarti kan 4 angka ya. Posisi kedua ratusan, itu ditempati oleh angka 5. Posisi ketiga puluhan ditempati angka 4. Posisi keempat satuan ditempati ada angka 3 di sini. Jadi ribuan, ratusan, puluhan. Ini sudah kita susun begini, maka tinggal banyaknya bilangan tinggal kita kalikan saja, yaitu 4 kali 5 kali 4 kali 3 ya. Jadi kita dapatkan nilainya yaitu 240. Nah, ini kaidah pencacahan ya. Jadi kalau kaidah pencacahan ini ya termasuk di dalam hal-hal yang bersifat angkanya tidak kita bisa sebutkan untuk hal-hal demikian ya, karena pencacahan ini sering dipakai ya di dalam kegiatan-kegiatan ya. Jadi ada cara-caranya. Jadi kalau kita menghitung ada puluhan, satuan maupun juga ratusan, ribuan ya. Jadi kalau kita hitung-hitung nanti bisa kita akan dapatkan sesuatu. Oke ya. Lanjut kepada permutasi. Permutasi
Banyaknya susunan kata yang dapat dibentuk dari kata biata ya adalah apa? Nah, sini kita perhatikan di sini pembahasan untuk membentuk kata minimal 2 huruf. Karena saya bilang yang disebut 2 huruf itu kayak gini. Umpama ya, kan 2 huruf. Nah, ini 2 huruf. Oh, oke. Ya tetap ini menjadi kata karena 2 huruf. Tapi kalau 1 huruf tidak bisa. Jadi ini yang masuk di pengertian 2 huruf. Ya, jadi seperti ini sesuai dengan rumus dan 2 huruf. Ya. Ini pembahasan untuk membentuk kata minimal 2 huruf. P6 per 2. Berarti banyaknya susunan kata yang dapat kita hitung dulu. Wiyata ini 1, 2. Jadi wiyata ini. Wiyata ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 huruf ya. Jadi di sini kita P6 per 2. Jadi 6 dikurang 2. 2 huruf tadi masuk di sini. Ya. Jadi 6 kali 5 kali 4. Pagi 3. Jadi wiyata ini susunannya bisa banyak 30 ya. Kemudian angka 2 untuk menjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, bendahara. Tersedia 7 calon, banyaknya macam susunan pengurus. Nah ini seperti ini juga saya bilang 3 calon, jadi 7 3, 7i, 7 dikurang 3 4i, 7i 4 kurang 4i, jadi sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4i 4 ya, jadi 210. Nah ini contoh-contoh yang sifatnya mudah bagi anak-anak untuk membahas atau memahami ya, daripada tentang istilahnya kata kita ini permutasi ya, dan juga peluang ya, termasuk di dalam unsur peluang ya. Jadi kalau contoh umpama kalau saya kasih ada satu bentuk ya, seperti ini umpama nih, umpama P-nya 53 ya. Berarti kita sudah tahu, berarti ini taruh sini caranya, yang ini buka kurung 5 dikurang 3 ya. Jadi kalau ini berarti 5P3 berarti sudah bisa 5I per 2I kayak gitu. Nah jadi kalau kita berapa nilainya ya kita lihat aja 5P3 3 ya nak ya, sama dengan berarti kan 5 kali 4 kali ya 5 kali 4 ya kali 3 ya, berurut menurun ya, kali 2. Kalau enggak usah, harusnya kali 2 nih. Karena kan batas 2, kali 2. Ini yang dicoret. Jadi 5 caranya 5P3 berarti 5 kali 4 20, 20 kali 3 60 ya, mudah sekali ya. Oke, lanjut kepada contoh soal kombinasi. Sering disingkat ya. Oke ya. Ada 5 orang dalam satu ruangan yang belum saling mengenal. Apabila mereka ingin saling berkenalan dengan berjabat tangan sekali dengan setiap orang, maka banyaknya jabatan tangan yang terjadi. Nah ini kita juga tahu, kalau berjabatan tangan tidak mungkin 1 orang ya, berarti dia harus ada terjalin 2 orang ya, berarti dalam berjabat tangan dibutuhkan 2 orang ya. Nah jadi di sini C 5 2, jadi 5i, jadi 2 5 kurang 2i 5i 2 ya, 2 nya di sini 3, 5 kurang 3 2, jadi di sini 5 kali 4 kali 3. Kenapa 2-nya tidak ikut serta? Ya di sini kan saya sudah bilang tadi, karena kita langsung bisa hapus, kita hilangkan. Jadi sebenarnya di sini kan kalau kita lanjutin ya bisa 2 ya di sini kan. Nah, tapi kita coret aja ya. Jadi tinggal 10 kali ya. Kemudian yang kedua contoh lagi nih. Untuk kombinasi ya, tentukan banyak cara untuk memilih 3 orang siswa sebagai petugas pengibar bendera ya, yang dipilih dari 20 orang siswa. Berarti kita sudah bisa membayangkan bahwa dari 20 orang itu akan dipilih hanya 3. Bagaimana kombinasinya? Ini 20, 3, 20 kurang 3, 17 ya. Jadi, nah di sini kita 3, 20, 19, 18 ya, kali 17. Iya, kan kita dapatkan di sini adalah contoh. Ini kan kalau kita bisa coret ya, kita coret ya. Kita bisa ini, kita bisa
Ini kan 18 bagi 6 kan 3. Jadi kalau kita uraikan lagi begini ya Pak. Ya, berarti kan 20 kali 19 kali 18. Ini kita hilangkan. Berarti 3 kali 2. Nah, ya kalian aja ini. Berarti 3. Berarti didapatkanlah ini seperti 20 kali 3. Jadi 11, 40. Nah, contoh lagi ini nih. Tentukan nilai N jika NC 2 sampai 20. Nah, ini kita bahas melalui sistem begini. NI, N2, I, 2I, dengan 10 ya. N, buka kurung, N-1, N-2, diurai dulu, difaktorisasikan dulu, jadi ini ya. Nah, jadi ini 10, ini N2, tetap akan sama-sama dikali N2 ya. Supaya kita bisa menemukan nilainya. N kuadrat, N kali ini N kuadrat, itulah N sama dengan, nah kita perhatiin tadi, supaya kita ini dikali 10. Ya, ini kan 1 kali 2 kali 10. N kuadrat min N min 20 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan ya. Faktorkan. Nah, didapatlah N5 atau N-4. Jadi kita ambil aja N yang positif ya, supaya kita mendapatkan hasilnya ya. Jadi tidak begitu sulit untuk menerjemahkan sesuatu. Jadi kita bisa belajar peluang dengan jalan yang mudah ya, jadi praktis, mudah dan singkat ya. Jadi saya bilang tadi kita mengambil satu bahasanya bahwa kita masih bisa untuk membaca, menulis, itu tergantung daripada kita membagi waktu untuk pelajaran matematika, oke ya. Demikianlah mungkin pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Di bimbingan belajar Arif ini, kita juga membuka les secara online. Mungkin bagi teman-teman di seluruh Indonesia bisa melakukan hal tersebut. Silakan untuk daftar di bimbingan belajar Arif melalui channel daripada YouTube-nya ya. Oke ya. Demikianlah, jangan lupa selalu belajar anak-anak. Subscribe, like, share, dan komen. Kami selalu berharap dari kalian semua. Dan juga terima kasih atas yang selalu menonton, yang sudah subscribe, yang sudah like, dan sudah mengikuti program bimbingan belajar Arif baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar. Oke, sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Oke.